Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya bernama Sinta Dewi Diapitaloka, CGP Angkatan 5, Kabupaten Purwakarta. Saya merupakan salah satu guru di SDN 1 Tegalmuyung. Sudah hadir bersama saya Bapak Kepala Sekolah dari SD 2 Munjuljaya ya Bapak. Bapak ini bernama Bapak Sakimin, yaitu Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Munjuljaya. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Bapak, di sini sesuai dengan jadwal wawancara kita, saya akan melakukan wawancara bersama Bapak mengenai dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang seperti kita ketahui, kalau dilema etika itu kan benar melawan benar, dan bujukan moral itu benar melawan salah. Seperti apa ini Bapak? Etika yang seperti apa? Etikanya boleh bermacam-macam Bapak, misalnya etika untuk datang sesuai tepat waktu atau mengajar sesuai jadwal guru-guru gitu. Atau kemudian ada beberapa kasus yang misalnya benar melawan benar, misalnya kasus yang tadi saya sebutkan, ada guru yang meminjam uang tabungan kemudian hendak mengembalikan, tapi ternyata itu benar jika dikembalikan, benar pula jika dia bukan mengembalikan. Oke. Seperti itu Bagi saya untuk pelaksanaan seperti ini sudah tertuang dalam tata tertib dan peraturan sekolah. Jadi semua tentang peraturan itu kita buat bersama, disosialisasikan bersama, diketahui bersama untuk dilaksanakan bersama. Jadi semuanya tertuang. Begitupun juga dilengkapi pula, didukung pula ada di dalam perjanjian pada saat kontrak kerja juga dipersiapkan semua, dijelaskan semua hak dan kewajibannya. Dan itu adalah kewajiban bagaimana kita sebagai pelayan masyarakat harus memberikan yang terbaik. Karena apapun itu kualitas akan menjadi utama. Kualitas adalah prioritas kami, bagaimana masyarakat terpuaskan, dan kita harus komitmen dengan peraturan yang sudah kita susun sebelumnya. Mungkin seperti itu. Oh, seperti itu ya Bapak. Berarti bisa saya refleksikan, berarti semuanya tertuang di tata tertib yang Dan sekolah. peraturan sekolah sudah disusun bersama. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Semua kegiatan kan kita ada ada monitoring dan evaluasi. Semua kegiatan itu harus kita kita laksanakan di dan setiap kegiatan selalu kita evaluasi sehingga benar-benar terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan yang kita susun sebelumnya. Berarti dengan pelaksanaan monet ya Bapak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan yang selama ini di monet itu? Kita sudah buatkan instrumen. Setiap kegiatan itu 1 tahun anggaran itu kita sudah buatkan instrumen untuk monefnya, dan guru tahu itu ada, pasti akan ada monitoring dan evaluasi. Selain juga ada nanti ada penilaian kinerja, itu beda lagi. Kalau monef itu untuk semua kegiatan harus ada instrumennya, bahwa instrumen itu adalah acuan, rujukan, kesesuaian antara kegiatan yang harus dilaksanakan. Gitu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal Yang efektif pengambilan keputusannya itu? yang paling efektif itu ya kalau kita, yang namanya kebijakan itu kan banyak faktor ya. Kita menentukan kebijakan itu banyak faktor, jadi kita harus benar-benar memahami permasalahan, analisisnya, latar belakangnya, solusi kedepannya seperti apa. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, pasti kita menganalisis terlebih dahulu, karena keputusan itu berlaku sejak ditetapkan dan itu harus efektif dan harus menguntungkan semua, baik untuk semua. Berarti harus dianggap efektif ya dari setiap pengambilan keputusan. Merupakan suatu tantangan juga ya Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal apa yang menjadi tantangan kalau ada kasus-kasus yang bernilai sama-sama baik gitu? Kalau efektif itu kan ketercapaian tujuan. Tercapai tujuan itu kan relatif juga. Jadi kalau kita mau efektif, yang terpenting ya tercapai tujuan. Tercapai tujuan mau jangka waktunya seperti apa, kualitas seperti apa, yang terpenting kita tercapai maksud dan tujuan itu. Makanya kita bicara efektivitas, bicara ketercapaian tujuan. Kuncinya adalah tercapai tujuan. Tingkat efektivitas itu yang nanti mungkin perlu diukur. Kalau bicara efektif,
kita pasti bisa mengatakan itu efektif dengan standar atau dengan skala yang sudah kita prioritas. Hanya saja mungkin skalanya cukup, sedang, baik, sangat baik, dan seterusnya. Oh, jadi di tantangannya yang berarti dari sisi keefektifannya itu ya sebagai Ya, tinggal tantangan. nanti kita evaluasi untuk peningkatan efektivitasnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus misalnya? Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikan atau bentuknya prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Setiap kita ada permasalahan pasti kita analisis dulu ya. Kita panggil satu persatu, one by one, siapa yang bermasalah, kita analisis, baru setelah diketahui latar belakangnya apa, kita bermusyawarah untuk menentukan yang terbaik. Jadi tidak langsung ada permasalahan dan selesai saat itu juga, tapi kita harus analisis dulu apa akar permasalahannya. Jika memang itu memungkinkan saat itu juga ya kita selesaikan. Tapi jika itu memerlukan pemikiran, memerlukan anggaran, biaya dan sebagainya, tentu kita harus menentukan langkah-langkah yang lain supaya hasilnya juga maksimal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang sama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus seperti ini? Kita namanya organisasi. Organisasi itu kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi kita punya tim. Di sekolah itu di sini sebagai sebuah organisasi kita punya banyak personel. Tapi kita punya tim khusus yang paling tidak kita bisa diajak diskusi untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Karena sehebat apapun pemimpin dalam mengambil keputusan tidak bisa hanya mengandalkan pemikiran sendiri. Dan untuk kemajuan kita harus kompak, kita harus bekerja sama. Itulah organisasi, intinya ada pada kerjasama. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan kasus ini? Pembelajaran yang terpenting buat saya dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana kita memahami karakter lingkungan. Jadi keputusan itu permasalahan sama di satu tempat di tempat lain, tapi karena lingkungan berbeda, karakter orang berbeda, tentu pengambilan keputusan juga berbeda. Itu yang perlu kita pahami, kita pelajari, dan itu pembelajaran yang terus menerus kita tingkatkan. Apa itu menjadi pengalaman tersendiri, dan itu hal yang sangat menarik. Di sana sini selalu pasti akan ada permasalahan-permasalahan karena konteks lingkungan selalu berubah, keadaan berubah, makanya terus kita belajar dan itu hal yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Jadi saya refleksikan kembali. Jadi dari konteks yang tadi Bapak sampaikan, permasalahan-permasalahan yang ada, pertama tetap merujuk dengan adanya tata tertib, kemudian dengan adanya kerjasama tim, terutama di sekolah SD 2 Munjoljaya ini, kemudian juga ada penyelesaian-penyelesaian yang memang digunakan dengan cara yang kekeluargaan, misalnya dengan musyawarah, sosialisasi bersama guru, yang saya tangkap seperti itu ya Bapak. Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama, salam buat semuanya, Ya. semoga sehat selalu. Terima kasih.